Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa ANB Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita di sore hari yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang tanda-tanda besar hari kiamat atau alamatul kubra minas sa'ah, ya, tanda-tanda besar hari kiamat. Dan terakhir kita bahas tentang peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, ya, peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian peristiwa yang berikutnya akan kita bahas pada sore hari ini adalah khamisan al-khusuf. Tanda yang kelima yaitu penenggelaman atau longsor masuk ke dalam bumi. Wal khasfu huwa adh-dhahabu fil ardi. Yang namanya khasfu atau khasf, ya, itu adalah masuk ke dalam bumi. Yuqalu khasful makan yakhsifu khusufan. Dan orang Arab biasa mengatakan satu tempat itu longsor, yaitu dengan longsor yang besar, ya. Idza dhahaba fil ardi wa ghaba fiha, yaitu ketika dia masuk ke dalam bumi dan hilang. Ya, jadi tenggelam lah, ya, penenggelaman di dalam bumi itu namanya khasf. Wa min asyratis sa'ah al-kubra khusufat thalathah. Dan di antara tanda kiamat besar adalah 3 penenggelaman. Ada 3 tempat yang mengalami penenggelaman di muka bumi ini. Ja'a fi hadithi Hudzaifah ibni Usaid fi sahihi Muslim. Datang dalam hadis Hudzaifah bin Usaid dalam sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Fadzakara minha, dan Nabi menyebutkan di antara 10 tersebut adalah wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Di antara tanda kiamat besar adalah 3 penenggelaman atau 3 longsoran, yaitu longsor di bagian timur, longsor di bagian barat, dan longsor di Jazirah Arab, ya. Dan seperti apa longsornya atau sebesar apa dan seterusnya, ini tidak ada dalil yang menjelaskan lebih rinci, ya. Namun yang jelas hadis ini sahih, artinya betul-betul akan terjadi. Kemudian yang berikutnya, hal waqa'at hadhil khusufat, ya. Kapankah akan terjadi penenggelaman ini, ya? Apakah sudah terjadi, ya? Apakah sudah terjadi penenggelaman ini? Hadhil khusufat lam taqa' ba'd. Penenggelaman ini sampai saat ini belum terjadi. Ka ghairiha minal asyratil kubra allati lam yadhhar minha syai'. Sebagaimana tanda-tanda lain juga belum ada yang tampak. Imam Mahdi belum ada, Dajjal belum ada, Ya'juj dan Ma'juj belum ada. Maka begitu pula khasf atau penenggelaman juga belum terjadi. Wa in kana ba'dul ulama yara annaha qad waqa'at. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwasanya mereka telah terjadi. Jadi kenapa ini ada pembahasan semacam ini? Karena memang ada ulama yang berpendapat sudah terjadi. Ya, mungkin ada bencana alam di mana kemudian ulama memasukkannya sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya, walakin as-sahih annaha lam taqa. Namun yang benar, penenggelaman di timur, barat, dan jazirah Arab itu belum terjadi. Baik. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya atau tanda yang berikutnya yang masuk dalam al-mabhath ats-tsalits, masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu asyratus sa'ah al-kubra ad-dalatu ala husuliha.
yaitu tanda-tanda hari kiamat besar yang menunjukkan hari terjadinya kiamat. Jadi kita rekap dulu yang pernah kita pelajari, bahwa tanda kiamat itu ada 3 ya. Tanda kiamat, ya, tanda kiamat itu ada 3. Ya, yang pertama tanda kecil, ya, yang ini sangat banyak. Tanda kecil, cirinya apa? Cirinya adalah dia hal yang biasa, hal yang bukan hal yang besar gitu loh, hal yang biasa. Kemudian sudah sejak lama, bahkan sudah sejak zaman Nabi, sejak lama, bahkan sejak zaman Nabi sudah ada. Karena di antara tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tanda-tanda kecil, ya, sejak zaman Rasulullah. Nah, baru yang kedua tanda besar, ya, tanda besar. Ini banyak ya, ini yang ada ini apa? Ini sangat banyak ya, banyak. Ada kurang lebih sampai 50-an lebih yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang sudah kita bahas ada 50-an tanda-tanda kiamat kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah kiamat tanda besar. Tanda besar. Dan ini terbagi menjadi 2 ya. Nah, atau bisa kita sebutkan ini tanda besar itu ada yang kedua dan yang ketiga, ya. Yang kedua adalah tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat. Menunjukkan dekatnya kiamat. Jadi belum terjadi tapi sudah dekat, ya. Ini diantaranya adalah Imam Mahdi, kemudian Dajjal, ya, Dajjal, kemudian Nabi Isa, ya, kemudian Ya'juj Ma'juj. Nah, ini terjadi bertahun-tahun sebelum kiamat, ya, karena Nabi Isa sendiri masih 7 tahun di bumi. Nah, apalagi sebelumnya kan, kalau ditambah dengan peristiwa Dajjal, kemudian peristiwa juga Imam Mahdi, ini pasti sudah kalau nggak puluhan ya paling nggak belasan tahun sebelum hari kiamat tiba. Nah, yang ini yang kita bahas, mabhath ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, yaitu menunjukkan terjadinya. Jadi sudah hari H, menunjukkan hari H kiamat, ya. Ini termasuk yang tadi barusan kita bahas adalah khosf, ya. Khosf ini karena tidak diketahui kapan persisnya, maka dimasukkan dalam tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, qurb, ya, dekatnya hari kiamat. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah menunjukkan hari hanya kiamat, ya, yang nanti isinya adalah matahari, ya, matahari terbit dari barat, kemudian dabah, ya, kemudian dukhon, ya, dan api. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Taib. Tanda yang pertama yang menunjukkan sudah hari H terjadi kiamat adalah ad-dukhon, ya, ad-dukhon, yaitu apa? Asap. Ad-dukhon itu dalam bahasa Arab artinya asap, ya, atau kadang orang menerjemahkannya dengan rokok, ya, karena rokok juga pakai asap, ya. Yang pertama asap, fadhuhurud dukhon fi akhiriz zaman min alamati sa'atil kubra allati dalat 'alaiha al-kitabu was sunnah. Ya, munculnya asap yang tebal di akhir zaman adalah di antara tanda-tanda kiamat besar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga sunnah. Di antara dalil-dalil, ya, adillatu dzuhurihi minal kitabi was sunnah. Ya, di antara dalilnya yang pertama dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah hari di mana langit akan membawa asap yang jelas, asap yang nyata, asap yang bukan hayalan, tapi asap yang betul-betul asap.
yaghshan nas hadza adzabun alim. Yang asap itu akan meliputi seluruh manusia dan itu merupakan azab yang pedih, ya. Ini dalam Al-Qur'an dalam surat Ad-Dukhan. Walil ulama fil muradi bihadza ad-dukhan qaulan. Para ulama mentafsirkan dukhan di sini menjadi dua pendapat. Jadi ada dua pendapat ulama dalam mentafsirkan ad-dukhan dalam ayat ini. Ahaduhuma, pendapat ulama yang pertama atau pendapat pertama mengatakan anna hadza ad-dukhan huwa ma asaba Quraisyan min asyiddati wal ju'i 'indama da'a 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina lam yastajibu lahu. Fa asbahu yarawna fis sama'i ka hay'atid dukhan. Pendapat pertama di antara ulama ada yang mengatakan bahwa asap ini adalah asap yang menimpa orang-orang Quraisy berupa kesusahan dan kelaparan ketika Nabi mendoakan kejelekan bagi mereka, ketika mereka tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga mereka melihat di langit itu ada asap saking laparnya, saking kemaraunya gitu ya. Karena Nabi SAW mendoakan kejelekan bagi mereka dengan doa, ya Allah berikanlah kepada mereka paceklik 7 tahun sebagaimana yang menimpa di zaman Nabi Yusuf. Jadi doa Nabi kepada orang Quraisy supaya mereka mendapatkan paceklik 7 tahun sebagaimana 7 tahun paceklik di zaman Nabi Yusuf. Sehingga terjadi di masa Nabi SAW orang-orang Quraisy kelaparan. Ya, mereka sampai makan bangkai, mereka sampai makan tulang, ya. Karena nggak ada yang bisa dimakan kecuali itu. Ya, maka saking laparnya mereka melihat, diriwayatkan bahwasanya mereka sampai seperti melihat asap di langit. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud, ya. Wa ila hadzal qaul dzahaba Ibnu Mas'ud wa tabi'ahu jama'atun minas salaf. Pendapat ini dipilih oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga diikuti oleh sebagian salaf. Jadi ini bukan pendapat yang baru-baru saja, tapi memang sudah ada di zaman sahabat. Ya, ketika Nabi mengatakan dukhan, dan terjadilah dukhan di masa Nabi ketika beliau ditolak di Mekah, maka Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berpendapat inilah dukhan yang dimaksud dalam ayat ini. Atsani, pendapat yang kedua, anna hadza dukhan minal ayatil muntadharah allati lam taji'u ba'd. Pendapat yang kedua mengatakan inilah asap yang merupakan tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi, yang masih ditunggu-tunggu terjadinya dan belum terjadi. Fasayaqa'u qurba qiyamis sa'ah, dan dia akan terjadi nanti mendekati hari kiamat terjadi. Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Abbas wa ba'dhu sahabati wat tabi'in. Dan pendapat ini dipilih oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sebagian sahabat dan sebagian tabi'in. Ya, artinya ini juga pendapat sahabat. Jadi waktu itu sahabat sudah berbeda pendapat. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu sudah terjadi. Abdullah bin Abbas mengatakan itu bukan dukhan yang dimaksud. Nanti masih di akhir zaman terjadinya. Mana yang rajih? Ya, maka yang rajih adalah yang kedua. Bahwa ini memang belum terjadi. Kenapa? Karena memang asap yang dimaksud adalah disebutkan dukhanil mubin, asap yang nyata, bukan asap yang seolah-olah asap. Nah, kalau yang di pendapat pertama ini mengatakan ya yarawna fis sama' ka hayati ad-dukhan. Jadi orang-orang Quraisy itu melihat langit seolah-olah ada asap, padahal ya enggak ada asap. Ya. Padahal di sini disebutkan asap itu nyata. Dukhanin mubin, asap yang nyata. Sehingga yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasanya asap itu nanti akan terjadi betul-betul sudah dekat hari kiamat. Kemudian dalil dari sunnah. Ya, kalau dari Al-Quran, dalil dari sunnah, adillatu dzuhurihi minas sunnah, madha dzikru ba'dil ahadits fi dzalik. Ada beberapa hadis yang berbicara dalam masalah ini. Wa minha ma jaa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal sittan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, segeralah kalian beramal sebelum datang
6 tanda kiamat. Ya, ad-dajjal, wad-dukhon dan seterusnya. Ya, sebelum datang dajjal, dukhon dan yang lainnya. Maka Nabi menyebut dukhon di sini. Ya. Wajah fi hadithi Hudzaifah fi asyratis sa'ah al-kubra wad-dukhon. Ya, dan dalam hadis Hudzaifah juga disebutkan di antara tanda kiamat besar adalah ad-dukhon. Ya, jadi dukhon ini nanti akan turun dan akan membuat sesak ya orang-orang kafir. Ya, sedangkan bagi orang yang beriman mereka juga kena. Namun bagi mereka itu seperti asap biasa yang membuat bersin. Jadi kalau menjadi ke orang kafir menjadi siksa, menjadi suatu penderitaan, sedangkan bagi orang yang beriman dia menjadi sesuatu yang hanya mengganggu sedikit saja, tidak sampai menyiksa. Ya. Tapi ini dukhon. Kemudian yang berikutnya adalah tanda yang kedua yang menunjukkan terjadi hari kiamat, tulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Fatulu'us syamsi min maghribiha min alamatis sa'atil kubra. Ya, terbitnya matahari dari barat merupakan tanda-tanda kiamat besar. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnah, dan ini ada dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira." Allah taala mengatakan hari di mana telah datang atau di hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, yang mana iman seseorang tidak akan bermanfaat jika sebelumnya belum beriman atau belum melakukan apapun ya dalam keimanannya sedikit pun. Artinya dia nggak pernah beriman, baru beriman ketika itu. Maka kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, nggak akan ada manfaatnya dia beriman ketika itu, tidak akan diterima tobatnya. Kalau baru beriman ketika itu sudah telat, ya. Faqad dallat al-ahaditsu sahihatu annal murada bi ba'dil ayatil madhkurah fil ayat tulu'us syamsi min maghribiha. Datang dalam hadis sahih bahwasanya dimaksud ayat-ayat Rabbmu di sini, tanda-tanda kekuasaan Rabbmu di sini adalah terbitnya matahari dari barat. Wa huwa qaulu aktsaril mufassirin, dan ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Ahli tafsir mayoritas mengatakan ayat ini berbicara tentang terbitnya matahari dari barat. Dan datang dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Nabi mengatakan hari kiamat tidak akan tegak sampai matahari terbit dari baratnya. Fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un. Maka ketika manusia semuanya melihat kejadian ini, maka mereka semua beriman. Mereka semua menyatakan beriman. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dan itulah saat di mana suatu jiwa tidak bermanfaat imannya. Ya. Karena sebelumnya enggak pernah beriman. Jiwa yang sebelumnya enggak pernah beriman, imannya ketika itu enggak ada faedahnya. Kalau sebelumnya sudah beriman, itu berfaedah imannya. Kalau sebelumnya belum beriman dan baru beriman ketika itu, enggak ada manfaatnya. Ya, au kasabat fi iman niha khair, atau dia berbuat sesuatu dengan keimanannya. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal sittan tulu'us syamsi min maghribiha." Ini tadi sudah kita bacakan. Ya, di antara yang disebut Nabi ketika Nabi mengatakan segeralah beramal sebelum datang 6 hal, maka di antara yang beliau sebutkan adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, sekarang penjelasan kenapa kok ketika matahari terbit dari barat iman itu enggak berguna. Mal'illatu min kaunil iman la yanfa'u idza tala'atis syams min maghribiha. Apa sebabnya iman itu tidak bermanfaat ketika matahari terbit dari barat? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala,
Qala al-ulama, beliau menukil penjelasan para ulama sebelum beliau, yaitu mereka mengatakan innama la yanfa'u nafsan imanuha 'inda tulu'iha min maghribiha. Dan kenapa satu jiwa tidak ada manfaat imannya baginya, atau iman itu enggak bermanfaat baginya ketika matahari terbit dari barat? Li'annahu khalasa ila qulubihim minal faza' ma takhmudu ma'ahu kullu syahwatin min syahwatin nafs. Karena ketika matahari sudah terbit dari barat, maka hatinya dipenuhi dengan ketakutan, yang itu akan menghilangkan syahwat-syahwat yang ada pada dirinya. Segala keinginan dunia, kemudian keinginan untuk menambah harta, keinginan untuk berbuat maksiat, segala keinginan itu sudah musnah, ya. Sehingga pilihan terakhir bagi dia adalah beriman. Ya, artinya iman orang yang sudah sudah putus asa, yang sudah nggak ada pilihan lagi kecuali beriman. Nah, ini yang kenapa kemudian imannya telat. Ya. Adapun orang yang beriman di zaman sekarang tentunya dia banyak sekali godaan-godaan syahwat, namun dia memilih untuk beriman. Ya, beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah sehingga dia tidak menuruti syahwatnya. Ya. Karena dia masih ada syahwat, namun dia memilih beriman. Nah, kalau nanti hari itu terjadi, ya, maka ketika itu saking takutnya orang itu sudah betul-betul tahu bahwa ini adalah akhir dari dunia, dan dia baru menyadari kalau sudah nggak ada pilihan lain kecuali beriman. Nah, itu sudah telat. Ya, dia sudah nggak punya syahwat, dia udah nggak pengen apapun. Ya. Wa tafturu kullu quwwatin min quwal badan. Dan segala kekuatan yang ada di badan ini sudah loyo, sudah nggak semangat, sudah nggak ada semangat untuk tadi mau nambah harta, mau apa, sudah nggak semangat lagi, sudah tahu ini akhir dari alam semesta. Fa yasirun nas kulluhum, sehingga ini terjadi pada seluruh manusia. Ya. Li'iqanihim bidunuwil qiyamati fi hali man hadarahul maut min inqita'i ad-dawa'i ila anwa'il ma'asi anhum. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka sudah memahami dekatnya hari kiamat, sudah paham, ini sudah menyadari, sebagaimana orang yang sudah menjelang mati. Di mana orang yang sudah menjelang meninggal, maka segala macam dawa'i, segala macam dorongan untuk kemudian mengerjakan maksiat, itu sudah nggak ada lagi. Orang sudah mau mati, ya dia baru menyadari bahwa dia sudah nggak ada pilihan kecuali beriman. Ya, wa butlaniha min abdanihim, dan mereka sudah paham bahwa ini sudah nggak bisa mereka lakukan lagi. Faman taba fi mithli hadhil hal lam tuqbal taubatuhu. Maka siapa yang baru tobat dalam kondisi semacam ini, kondisi yang mana iman itu sudah tinggal menjadi pilihan terakhir gitu ya. Nah, saya udah nggak bisa apa-apa ya, sekarang beriman aja deh gitu. Ya, jadi dua kondisi di mana tobat tidak terima adalah tadi, ya, matahari terbit dari barat dan seorang ketika nyawa sudah di tenggorokan. Ini sudah tidak ada gunanya, nggak akan diterima tobatnya, karena ya dia menjadikan iman sebagai pilihan terakhirnya gitu. Seolah-olah ya sekarang udah tinggal nggak ada lagi yang bisa dilakukan, baru beriman, maka tidak diterima tobatnya. Kama la tuqbal taubatu man hadarahul maut, sebagaimana tidak diterimanya orang yang kematian sudah sangat dekat dengannya, sudah betul-betul pasti di depan matanya. Ya, ini nggak akan diterima tobatnya. Ya, ini sebab kenapa sudah tidak diterima tobatnya. Kemudian tanda yang berikutnya, ya, di hari yang sama, jadi ketika pagi itu matahari terbit dari barat, maka di waktu duha muncullah satu fenomena yang disebut dengan dabah. Ya, dabah. Apa itu dabah? Zuhurud dabbatil ardi fi akhiriz zaman min asyratis sa'ah al-kubra ats-tsabitah bil kitab wa sunnah. Munculnya hewan. Nah, dabah itu artinya hewan. Hewan bumi
di akhir zaman merupakan tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, al-adillatu minal kitab, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum." Dan ketika telah datang janji atau telah datang ketetapan untuk mereka, yaitu hari kiamat maksudnya, maka kami keluarkan bagi mereka dabah, yaitu hewan melata dari bumi, tukallimuhum, yang itu bisa berbicara kepada mereka, yang akan mengajak bicara mereka. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apa yang dikatakan bahwasanya manusia dahulu tidak yakin, tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka akan berbicara kepada manusia bahwasanya manusia itu dulu enggak beriman dengan ayat-ayat Allah. Fahadhil ayatul karimah sarahat bi khurujid dabbah. Ayat ini, ayat An-Naml ayat 82 ini dengan jelas menyatakan akan keluarnya dabah, yaitu hewan yang dapat berbicara. Dan uniknya ya, di antara keunikan ayat ini adalah ayat ini ada dalam surat An-Naml, di mana An-Naml juga dikisahkan ada semut yang berbicara kepada Nabi Sulaiman. Ya ayuhan namlu, wahai sekalian semut. Ya, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian, dan seterusnya. Kemudian Sulaiman mendengar perkataan semut dan mengatakan, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika, dan seterusnya. Ini sama-sama hewan yang berbicara. Ya, ini di antara trivia atau keunikan kisah tentang dabah ini ada dalam surat An-Naml. Ya, ini sangat jelas menunjukkan adanya hewan yang berbicara kepada manusia. Wa nadzalika yakunu 'inda fasadin nas, dan itu akan terjadi kapan? Ketika manusia sudah rusak. Manusia sudah pada rusak. Wa tarkuhum awamirillah atau awamirallah, dan ketika itu mereka sudah meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa tabdiluhum ad-dinal haq, mereka juga sudah meninggalkan agama yang benar. Fayukhrijullahu lahum dabatan minal ard, sehingga Allah keluarkan bagi mereka hewan melata dari bumi, tukallimuhum ala dzalik, yang berbicara kepada mereka tentang hal tersebut, bahwasanya kalian telah meninggalkan agama Allah, kalian telah meninggalkan perintah-perintah Allah, kalian dulu ya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ya, mereka akan bisa bicara seperti itu, padahal hewan, bukan manusia. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, ya, qala al-ulama, berkata para ulama, makna waqa'al qawlu alaihim, ya dalam ayat ini, wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan ketika telah datang ketetapan bagi mereka, ai wajabal wa'id alaihim, ketika telah pasti ancaman yang diancamkan kepada mereka, litamadihim fil isyan wal uquq wat tughyan, itu disebabkan karena mereka berlama-lama atau berterus-menerus dalam kemaksiatan mereka, dalam kedurhakaan mereka, dalam tughyan, dalam sikap mereka yang melampaui batas, ya. Wa i'radihim an ayatillah, dan sikap mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Wa tarkihim tadabburaha, dan sikap mereka yang meninggalkan tadabbur Al-Quran, gak pernah mentadabburi Al-Quran. Wan nuzul ala hukmiha, dan mereka gak mau menjalankan atau menerapkan Al-Quran, ya, hukum-hukum Al-Quran. Wantaha bihim fil ma'asi ila ma la yanja'u ma'hu mau'izatun wa la yusrifuhum an ghayyihim tadhkiratun. Dan itu sampai pada level di mana kemaksiatan mereka sangat banyak, sehingga mau'izah atau nasihat-nasihat itu sudah enggak bermanfaat bagi mereka, sudah enggak ngaruh, sudah enggak ngefek. Diberi nasihat-nasihat sudah tidak mendengarkan. Ya, dinasihati kamu jangan suka mencela orang, merendahkan orang, dia malah mencela kita. Padahal sudah jelas nasihatnya benar, ya. Kamu jangan gibah. Apa itu gibah? Nah, jadi nasihat itu sudah enggak ngaruh, ya.
tadzkirah dan juga peringatan itu sudah tidak membuat mereka berubah. Ya, ini kondisi yang sudah sangat sedemikian parah, barulah Allah turunkan atau Allah keluarkan dabah tersebut. Yaqulu azza min qail, berkata Allah Subhanahu wa taala, fa idza saru kadzalik, ketika mereka sudah dalam kondisi seperti itu, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan bagi mereka hewan melata dari bumi. Ai dabbatu taqilu wa tamtiq, yaitu hewan yang dia berakal. Ya, bentuknya hewan tapi seperti manusia, bisa ngomong, ya, bisa punya akal, ya. Wa tamtiq, dan bisa bicara. Ya. Wa dzalika wallahu a'lam liyaqa lahum al-ilm bi annahu ayah min qibalillahi ta'ala daruratan. Ya, demikian itu wallahu ta'ala a'lam adalah supaya mereka jadi tahu bahwasanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dan membuat mereka paham bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Daruratan yang jelas, yang pasti. Fa inna ad-dawaba fil 'adah la kalama laha wa la aql. Karena secara umum hewan enggak bisa bicara. Ya, nggak bisa bicara dan juga tidak berakal. Kalaupun punya akal ya tetap di bawah manusia, kan gitu ya. Tidak secerdas manusia. Sehingga kalau ada hewan yang seperti itu jelas-jelas itu bukan hal biasa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari Al-Qur'an. Wa ammal adillatu minas sunnah. Adapun dalil dari sunnah, adapun dalil dari hadis maka sangat banyak. Waqad madha syai'un minha, dan yang telah dijelaskan sebelumnya sudah ada, ya. Jadi ada sebagian hadis yang sudah kita bacakan yang di situ ada dabah. Wa min dzalika ma rawahu Muslim fi sahihihi, di antaranya adalah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira." 3 hal yang ketika dia keluar maka iman seseorang tidak akan berguna baginya ketika sebelumnya dia belum pernah beriman atau tidak berbuat apapun untuk keimanannya. Apa itu? Tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabatul ard. Itu terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya dajjal dan munculnya hewan melata dari bumi. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang beliau marfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau menyandarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, takhruju ad-dabah, nanti akan keluar dabah atau hewan. Fatasimun nasa ala kharatimihim, maka dia akan memberikan stempel atau cap kepada manusia di hidung mereka, di ujung hidung mereka akan dikasih cap, tes, ya. Kharatim itu jamak dari khurtum, ya, ujung hidung. Tsumma yughmiruna fikum, kemudian dia akan menyebar di antara kalian hatta yashtariya ar-rajulu al-ba'ir, sampai-sampai ada seorang yang membeli unta, fayaqul, kemudian dia tanya, mimman ishtaraitahu, dari mana kamu beli unta ini? Fayaqulu min ahadil mukhattimin atau mukhattamin, ya. Ini keliru ya, harusnya mukhattim. Ya, dari mana kamu beli? Dari salah seorang yang dicap. Jadi saking sudah menyebarnya, jadi kita bisa nandai gitu, dari siapa? Itu dari salah seorang yang kena cap bahwa dia adalah orang kafir, ya. Jadi dia ada 2 tugas, ya. Tugasnya itu adalah bicara dengan manusia, menyatakan bahwa mereka telah dulu telah lalai dari ayat-ayat Allah, dan juga memberikan cap kepada mereka. Kemudian makanu khurujid dabah, di mana dabah itu akan keluar? Qila, ada pendapat yang mengatakan fi Makkah min a'zamil masajid, di Mekah, di masjid yang paling besar, yaitu Masjidil Haram.
Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan laha thalathatu khurujat. Ada 3 tempat keluarnya mereka. Ya, famarratan takhruju fi ba'dil bawadi. Ya, kadang-kadang keluar atau satu kali keluar di sebagian desa-desa, marratan fi ba'dil qura, sebagian di kota-kota, thumma tadhharu fil masjidil haram, dan kemudian dia tampak keluar di Masjidil Haram. Wa hunaka aqwalun ukhra ghalibuha yaduru ala anna khurujaha minal haram al-makki. Dan ada pendapat lain yang secara umum kebanyakan dari mereka berkisar pada pendapat bahwasanya keluarnya Dabah ini dari arah Mekah, ya, al-haram al-makki, yaitu tanah haram Mekah. Inilah tempat keluarnya Dabah. Amalud Dabah, ya, apa yang dilakukan oleh Dabah ini? Idza kharajat ad-dabatu al-'azimah fa innaha tasimul mu'min wal kafir. Ketika hewan yang besar ini keluar, maka dia akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dan juga orang kafir. Wa ammal mu'min, adapun bagi orang beriman, fa innaha tajlu wajhuhu hatta yashriq. Kalau orang beriman, dia akan wajahnya menjadi cerah sampai bercahaya. Jadi wajahnya ditandai dengan tanda yang cerah. Jadi wajahnya jadi wajah yang cerah. Wa yakunu dzalika alamatu imanihi. Dan ini menjadi alamata imanihi, menjadi tanda-tanda keimanannya. Kalau ada di masa Dabah muncul kok cerah, itu orang beriman. Wa amal kafir fa innaha takhtumuhu ala anfihi. Ada orang kafir, dia akan dicap di hidungnya. Alamatan ala kufrihi, sebagai bentuk tanda dia orang kafir. Ya. Seperti apa bentuknya, wallahu alam. Ya, ini Dabah. Dan Dabah ini sebagian ulama berpendapat, ada yang mengatakan sebelum matahari terbit dari barat, ada yang mengatakan setelah matahari terbit dari barat. Dan yang lebih tepat adalah dia terjadi setelah matahari terbit dari barat. Karena sudah dicap, Dabah ini sudah bisa ngecap, ini kafir atau mukmin sudah bisa ngecap dia. Ya, dan itu hanya terjadi ketika di hari di mana orang itu nggak bisa lagi beriman. Ya, sudah telat untuk beriman, baru Dabah itu ngecap. Kalau sudah dicap, ya mau beriman juga nggak ngaruh, dia tetap orang kafir. Dan yang terakhir, tanda yang terakhir adalah rabi'an an-nar allati tahsyurun nas, api yang akan menggiring manusia. Famin asyratis sa'ah al-kubra khuruj an-nar al-'azimah. Di antara tanda kiamat besar adalah keluarnya api yang besar. Wa hiya akhiru asyratis sa'ah, dan dia adalah tanda kiamat yang paling terakhir. Wa awwalul ayat al-mu'adzdinah biqiyamis sa'ah, dan dia merupakan tanda pertama yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Yang pertama, pembahasan pertama tentang makanu khurujiha. Di mana api ini akan keluar? Api yang akan menggiring manusia ini di mana? Ja'at ar-riwayat bi anna khurujaha yakunu minal Yaman min qa'rati Aden. Datang dalam berbagai riwayat bahwasanya nanti dia akan keluar dari Yaman, di ujung kota Aden. Aden, ya, kalau namanya Aden. Wa takhruju min bahr Hadramaut kama jaa fi riwayat ukhra. Dan juga dia akan keluar dari pantai atau di laut Hadramaut. Hadramaut juga di Yaman, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Dan dalam hadis Hudzaifah bin Usaid dalam Sahih Muslim yang menyebutkan tentang tanda hari kiamat, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, wa akhiru dzalika, dan yang paling terakhir dari semua itu adalah narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Adalah api yang akan keluar dari Yaman, yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya mereka. Mahsyar di sini adalah tempat berkumpul menjelang hari kiamat. Dan dalam riwayat Muslim dari Hudzaifah juga, ya, ia mengatakan wa narun takhruju min qa'rati Aden. Ya.
tarhulun nas atau turahilun nas. Dan api yang akan keluar dari ujung atau dari kota Aden yang akan menggiring manusia. Seperti apa caranya? Ya, kaifiyatu hasyriha, bagaimana cara api itu menggiring. Inda dhuhuri hadhihi an-nar al-'azimah min al-Yaman tantashiru fil ard. Ketika munculnya api ini, api yang sangat besar ini dari Yaman, maka dia akan menyebar di bumi, akan membesar, ya, akan membesar. Wa tasuqun nasa ila ardil mahsyar, dan akan menggiring manusia ke tempat berkumpul di bumi. Walladzina yahsyuruna ala thalathati afwaj, atau walladzina yuhsyaruna, ya. Dan yang akan dikumpulkan itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, al-awwal, faujun raghibuna ta'imuna kasuna rakibun. Itu golongan yang dia digiring dengan perasaan yang gembira, perasaan yang penuh dengan harapan, dengan penuh kegembiraan dan harapan. Ta'imun, yang mereka juga kondisi kenyang, ya, menyenangkan. Kasun, mereka berpakaian. Rakibun, mereka berkendaraan, menaiki kendaraan. Ini golongan yang pertama, yang enak, ya. Yang kedua, faujun yamshuna taratan, yaitu golongan yang kadangkala jalan kaki, wayarkubuna ukhra, dan sebagiannya naik kendaraan, ya'taqibuna 'alal ba'ir al-wahid, namun mereka bonceng satu unta yang sama. Jadi kondisi yang pertengahan, yang ada yang jalan, ada yang pakai kendaraan namun gantian. Kalau nggak gantian ya satu kendaraan 2 orang. Atau 3 orang atau yang muat, ya. Ats-tsalits, yang ketiga, tahsyuruhumun nar, yaitu mereka yang akan digiring oleh api, ya, fatuhitu bihim min waraihim, sehingga api tersebut akan mengelilingi mereka, ya, akan meliputi mereka dari belakang mereka. Wa tasuquhum min kulli janibin ila ardil mahsyar, dan api itu akan betul-betul meliputi mereka dari segala penjuru, ya, nggak bisa lari. Wa man takhallafa akalathun nar, dan siapa yang ketinggalan dia akan dimakan api. Sehingga harus betul-betul lari, betul-betul menyesuaikan apinya mau jalan ya dia harus jalan, ya, kalau sampai ketinggalan ya dia akan terbakar api. Waqad sahhat bidzalikal ahadits, dan ini telah sahih dalam berbagai hadis tentang adanya api ini. Taib. Yang berikutnya ardul mahsyar, ya, di manakah letak atau finish dari manusia ini nanti akan berkumpul di mana, atau tempat mereka berkumpul itu di mana. Yuhsyarun nas ila asyam fi akhir zaman, manusia akan berkumpul di negeri Syam di akhir zaman. Ya, kalau kita bicara Syam, berarti Syam itu adalah wilayah yang berada di utara Jazirah Arab, ya, meliputi Palestina, Suriah, ya, Yordania, itulah negeri Syam. Wahia ardul mahsyar, dan dialah tempat berkumpul, kama ja'at bidzalikal ahadits sahih, sebagaimana disebutkan dalam berbagai macam hadis yang sahih. Yang terakhir, hadzal hasyr fid dunya, dan perlu ditekankan bahwasanya ini adalah hasyr atau pengumpulan di dunia. Ya, hasyr itu bisa bermakna pengusiran atau penggiringan, ya, pengumpulan yang terjadi di dunia dan bukan di akhirat. Walaisal murad bihi hasyrun nas ba'dal ba'thi minal qubur, dan ini bukan mahsyar, bukan pengumpulan manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, ya, ini masih di dunia, belum hari kiamat. Namun ini sudah, setelah ini hanya tinggal satu tanda lagi, yaitu angin yang lembut yang menghapus yang mencabut nyawa orang yang beriman, enggak disebutkan di buku ini, ya. Dan tersisa orang-orang kafir saja, orang yang paling jelek di muka bumi, mereka lah yang akan mengalami dahsyatnya hancurnya alam semesta, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, itu
Setelah selesai pembahasan seputar tanda-tanda besar hari kiamat, insya Allah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita sudah bisa masuk di pembahasan seputar tanda-tanda hari seputar apa yang terjadi setelah hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.